Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang asuhan kebidanan pada berat badan lahir rendah. Baik, presentasi ini untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Halo, saya Medisa Winanda Putri. Saya Nurul Khotimah. Saya Yuniki. Saya Yohana Everlini Syagita. Bab 1. Latar belakang. Berat badan lahir rendah adalah indikator yang penting bagi kelangsungan hidup neonatus dan bayi, baik ditinjau dari segi pertumbuhan fisik dan perkembangan status mentalnya. Berat badan juga dapat digunakan sebagai indikator umum untuk mengetahui status kesehatan gizi dan sosial ekonomi. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah definisi BBLR? Yang kedua, bagaimanakah penyebab BBLR? Yang ketiga, bagaimanakah tanda gejala anemia? Yang keempat, bagaimanakah dampak BBLR? Yang kelima, bagaimanakah perawatan, pengobatan, dan pencegahan BBLR? Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan definisi BBLR. Yang kedua, mendeskripsikan penyebab BBLR. Yang ketiga, mendeskripsikan tanda dan gejala BBLR. Yang terakhir, mendeskripsikan dampak BBLR, serta mendeskripsikan perawatan, pengobatan, dan pencegahan BBLR. Selanjutnya, kajian teori, definisi BBLR. Masuk ke bab 2. A. Berat badan lahir rendah. Pertama, pengertian. Yang kedua, etiologi. Yang ketiga, komplikasi pada bayi BBLR atau berat badan lahir rendah. Yang keempat, upaya-upaya menurunkan kejadian BBLR. Dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, langkah-langkah untuk menghidrasi persalinan BBLR. Yang kedua, perawatan bayi BBLR. Yang A. Berat badan lahir rendah. Yang pertama, pengertian. Kematian neonatal masih merupakan masalah signifikan dengan proporsi yang tinggi, terutama disebabkan oleh berat badan lahir rendah. Berat badan lahir rendah adalah indikator penting untuk mendiagnosis dan memantau kesehatan serta pertumbuhan bayi baru lahir. Mengatasi masalah berat badan lahir rendah sangat penting untuk meningkatkan kelangsungan hidup bayi dan kesehatan anak secara keseluruhan. Lanjutan yang kedua, etiologi. Berat badan lahir rendah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup usia ibu, jarak kehamilan atau kelahiran, paritas, kadar hemoglobin, ukuran IBD, pemeriksaan prenatal, dan penyakit selama kehamilan. Faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan, pekerjaan ibu hamil, tingkat pendidikan, pengetahuan gizi, dan faktor sosial ekonomi. Yang ketiga, komplikasi pada bayi BBLR. Berat badan lahir rendah. Komplikasi bayi dengan berat badan lahir rendah meliputi dua hal utama. Yang pertama, gangguan pernapasan yang terjadi karena fungsi organ tubuh bayi belum sempurna. Yang kedua, pneumonia dan aspirasi disebabkan oleh ketidaklengkapan refleks menelan dan batuk pada bayi. Selain itu, perdarahan intrakranial, yaitu perdarahan spontan dan ventrikel lateral yang disebabkan oleh kekurangan oksigen, dapat menyebabkan hipoksia cerebral dan insufisiensi sirkulasi aritmogenik. Yang keempat, upaya-upaya menurunkan kejadian BBLR. Yang A. Langkah-langkah untuk menghindari persalinan BBLR. Untuk mencegah lahiran BBLR, perlu dilakukan pemeriksaan prenatal minimal 4 kali selama kehamilan dimulai sejak usia kehamilan muda. Wanita hamil berisiko harus dipantau dan dirujuk ke layanan medis tepat. Pendidikan kesehatan tentang tumbuh kembang janin, tanda bahaya saat hamil, dan perawatan diri sangat penting. Ibu harus merencanakan kelahiran dalam rentan reproduksi sehat 20 sampai 34 tahun. Dan peningkatan pendidikan serta status ekonomi keluarga juga berperan dalam akses layanan antenatal dan status gizi yang lebih baik. Yang B. Perawatan bayi BBLR.
Perawatan bayi berat badan lahir rendah meliputi pengaturan suhu inkubator sesuai berat bayi dan pemberian makanan khusus. Bayi di bawah 2 kilo membutuhkan suhu 35 derajat Celcius, sementara bayi 2-2,5 kilo memerlukan suhu 34 derajat Celcius. Suhu inkubator diturunkan 1 derajat Celcius setiap minggu hingga 24-27 derajat Celcius. Bayi prematur diberikan makanan 3 jam setelah lahir untuk mencegah hipolikemia dan hiperbilirubemia dengan kebutuhan protein 3-5 gram per hari dan kalori 110 kal atau kilo atau hari. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi BBLR. Faktor yang mempengaruhi BBLR yaitu ada 4. Yang pertama umur, yang kedua paritas, yang ketiga kadar hemoglobin, yang keempat KEK atau kekurangan energi kronik. Baik, kita memasuki pembahasan yang pertama yaitu umur. Umur yaitu usia ibu mempengaruhi kesehatan kehamilan dan persalinan. Ibu di bawah 20 tahun beresiko tinggi karena alat reproduksi belum matang. Sedangkan usia 20-35 tahun adalah periode ideal organ reproduksi sempurna dan psikis ibu matang. Di atas 35 tahun, resiko meningkat karena penurunan kesehatan reproduksi fisik ibu. Baiklah, lanjut yang kedua adalah paritas. Paritas adalah jumlah kelahiran bayi yang mampu bertahan hidup, dicapai pada usia kehamilan 20 tahun, atau berat janin 500 gram. Klasifikasi paritas meliputi primipara, atau wanita yang telah melahirkan 1 anak, multipara wanita yang telah melahirkan lebih dari 1 kali, dan yang ketiga, grande multipara, wanita yang telah melahirkan 5 anak atau lebih. Yang selanjutnya adalah kadar hemoglobin. Hemoglobin adalah pigmen pembawa oksigen dalam enteriosit. Terdiri dari 4 rantai polipeptida globin dan kaya zat besi. Ia membentuk oksihemoglobin untuk mengangkat oksigen dari paru-paru jaringan ke tubuh. Batas normal hemoglobin pada wanita dewasa adalah 12-14 g/dl dan pada wanita hamil 11 gdl. WHO mengklasifikasi ibu hamil dengan hemoglobin kurang lebih 11 gdl sebagai normal dan kurang dari 11 gram dalam darah sebagai anemia. Lanjut yang keempat, KEK atau kekurangan energi kronik. Lingkar lengan atas atau yang disebut dengan KEK mengukur resiko kekurangan energi protein atau KEP. Pada wanita usia subur dan ibu hamil, batas KEK adalah 23,5 cm. Di bawahnya menunjukkan resiko KEP dan bayi dengan berat lahir rendah BBLR. KEK rendah pada ibu hamil dapat menyebabkan komplikasi dan mempengaruhi pertumbuhan janin. Kesimpulannya adalah angka kematian neonatal tetap tinggi dan menjadi bagian signifikan tinggi dari kematian balita global dengan sekitar 2,6 juta bayi meninggal setiap tahun. Dalam bulan pertama kehidupan mereka, sebagai besar kematian ini disebabkan oleh BBLR yang menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius, terutama di negara berkembang yang menyumbang 96,5% kasus BBLR. Berat lahir rendah berdampak besar pada kelangsungan hidup dan perkembangan bayi, serta mencerminkan status kesehatan gizi dan sosial ekonomi. Faktor-faktor penyebab BBLR meliputi kondisi ibu seperti usia, paritas, gizi, jarak kehamilan, penyakit, dan beban kerja. Oleh karena itu, intervensi yang berfokus pada peningkatan kesehatan ibu dan kondisi sosial ekonomi sangat penting untuk mengurangi angka kematian neonatal dan kasus BBLR. Baik, sarannya adalah universitas dan institusi diharapkan menambah wawasan mahasiswa tentang anemia dan ukuran KEK selama kehamilan serta dampak pada BBLR. Tenaga kesehatan perlu melakukan deteksi dini HB dan NILA pada calon ibu hamil.
Penelitian selanjutnya harus mengenali faktor lain yang mempengaruhi BBLR. Ibu hamil perlu meningkatkan pengetahuan tentang anemia dan ukuran KEK untuk mencegah BBLR. Baik, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.